Karena kebanyakan orang perkataannya gak seindah bibirnya. Yang kedua, wanita yang baik itu dilihat dari kemurnian dan kesalehannya atau kehidupan ibadahnya. Lihat, suami yang gak beriman pun bisa bertobat karena kelihatan dari hidup istrinya yang saleh. Istri yang saleh itu seperti apa? Istri yang takut Tuhan. Saya kasih tahu ya, takut akan Tuhan itu bukan urusan seberapa sering orang ke gereja. Seberapa rajin orang pelayanan, seberapa banyak ayat yang dia hafal, itu gak menentukan. Orang yang takut akan Tuhan itu bisa dilihat dari cara hidupnya. Dari pertimbangan atau keputusan hatinya. Dari perkataan lidahnya. Kita belajar dari Titus 2 ayat yang ketiga dan 4 sama-sama. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Yang pertama, jangan memfitnah. Jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Ayat 4, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Ciri perempuan yang takut akan Tuhan itu bisa dilihat dari perkataannya. Dikatakan tidak suka memfitnah dan cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Kalau kita mau lihat perempuan itu baik apa enggak, lihat apa yang keluar dari mulutnya. Kalau setiap kali dia buka mulut, yang keluar itu ngomongin orang, jatoin orang lain, menanamkan pemikiran buruk tentang orang lain, selalu ceritain yang gak baik tentang orang lain, hatinya gak baik. Firman Tuhan berkata, Yesus bilang, apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Kalau hidupmu mau berkualitas, jangan nikah sama perempuan yang mulutnya gak baik. Kenapa? Saya kasih tahu. Amsal 31 ayat 26. Perempuan yang baik itu membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Penting cari istri yang perkataannya tuh penuh hikmat. Kenapa? Istri akan jadi suara di kepalamu. Coba lihat pembisik-pembisik laki-laki itu siapa? Perempuan. Memang suami adalah kepala. Istri, kalau leher sakit kepala bisa muter? Gak bisa. Kualitas hidupmu, kualitas pikiranmu tergantung dari siapa pembisikmu. Istri akan jadi suara di kepalamu dan ibu yang mendidik anak-anakmu. Kamu mau punya keturunan yang baik, istrimu haruslah jadi pendidik yang baik. Yang setuju katakan amin. Jangan cuma terpesona sama bodinya. Jangan terpesona aja sama wajahnya. Matanya belok, hidungnya mancung, bibirnya tipis, merah lagi deli kayak delima katanya gitu. Tapi perhatikan yang keluar dari mulutnya yang indah itu apa? Karena kebanyakan orang perkataannya gak seindah bibirnya. Penting banget kalau kita mau lihat orang itu takut sama Tuhan atau enggak. Dengerin omongannya. Capek loh punya istri yang ngomongannya selalu negatif. Karena firman Tuhan berkata orang itu yang bisa patah semangatnya cuma gara-gara lidah. Saya pernah cerita tentang seorang suami yang bilang sama saya tentang mimpinya. Bu Heni, saya itu dari dulu pengen punya usaha kayak begini Bu Heni. Gak semangat, kamu bisa lihat kalau orang tuh exciting tuh ngomongnya gimana ya. Tiba-tiba disamber kayak geledek sama istrinya. Halah, kamu mah gak bisa lah. Sukses gak suksesnya seorang laki-laki tergantung suara istrinya. Perempuan-perempuan yang pengen dapat jodoh cepat, ingat loh, persaingan ketat. Karena jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. Jangan cuma dandan yang cantik, mulutmu harus baik. Hatimu harus bersih. Amen. Kalau mau perkataanmu baik, banyak baca firman. Supaya yang keluar dari mulutmu itu firman Tuhan. Hikmat itu lahir karena suka merenung firman. Ketika saya merenungkan firman Tuhan, tiba-tiba banyak hikmat yang mengalir. Itu yang saya khotbahkan. Saya suka dikritik sama anak saya. Mama tuh bacotnya gede banget. Your voice is too loud gitu, pakai bahasa Inggris.
Saya bilang gini, it's okay to have a loud voice. At least my loud voice give food on your table. Gue terjemahin. Saya bilang gak apa-apa punya bacot gede. Yang penting bacot gede mama itu bisa ngasih kamu makan. Banyak orang bacotnya gede, tapi isinya kosong. Gak berguna. Saya punya keponakan mirip saya. Wajahnya, suaranya, kalau ketawanya, kalau ngomong kenceng gitu. Karena kita terlatih pakai diafragma, jadi kalau ngomong kenceng gitu. Dia kalau ngomong gede banget suaranya. Nah saya bilang gini sama dia. I said, it's okay to have a loud voice. But you have to make it useful. Pastikan suara kamu itu berguna. Jangan sampai ngomong yang gak membangun orang lain. Amen. Katakan kepada wanita-wanita di sebelahmu. Pastikan. And there I find you in the mystery.